Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, bagus. Kalau baik, ingat anak-anak harus tetap menjaga kesehatan agar kalian bisa tetap belajar di sekolah ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar materi tentang struktur cerita fantasi. Oke. Nah, anak-anak bisa literasi, tahu literasi kan ya? Literasi itu membaca. Kalian bisa buka halaman 60. Baik, sebelum literasi, anak-anak kalian wajib tahu ya, wajib tahu apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuannya ada dua. Yang pertama, agar kalian bisa menyebutkan struktur cerita fantasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, agar kalian dapat menunjukkan struktur cerita pada cerita fantasi yang nanti akan Ibu bagikan ya. Nah, tujuannya sudah, sekarang kita langsung saja kalian literasi halaman 60. Kira-kira di sana ada berapa struktur cerita fantasi yang akan kalian temukan? Silakan dibaca, Ibu kasih waktu 5 menit karena ceritanya lumayan singkat. Silakan dari sekarang. Bagaimana? Sudah selesai membaca? Sudah ya. Kalian lihat ini enggak? Ini apa? Ntar dulu. Ini apa? Nah, apa kaitannya dengan struktur cerita fantasi hari ini? Jika Ibu potong seperti ini. Nah, ada berapa potongan? Hebat enggak? Memotongnya tanpa pisau. Hebat. Iya, ini ada berapa bagian? Ada 3. Ada satu bagian yang lebih besar ya. Nah, apa kaitannya? Kaitannya dengan apa yang kamu baca tadi, ada berapa struktur cerita fantasi? Iya, sama dengan potongan apel ini ya, ada 3 strukturnya. Yang pertama apa? Orientasi. Ya, yang pertama ada orientasi. Yang kedua ada? Komplikasi. Ya, kedua ada komplikasi. Yang ketiga ada? Resolusi. Ya, bagus. Apa itu orientasi? Apa itu komplikasi? Apa itu resolusi? Kita lihat sekarang. Nah, di orientasi itu nanti ada pengenalan. Pengenalan apa? Iya, ada latar, ada juga tokoh. Kalian pernah enggak menonton kartun? Pernah ya. Nah, kartun itu contoh dari cerita fantasi. Ada tokohnya enggak? Ada latarnya tidak? Apa itu tokoh? Apa itu latar? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Tokoh itu apa? Ya, Bu. Ya, itu Tokoh adalah pemeran dalam sebuah cerita. iya, bagus sekali. Bisa tepuk tangan untuk Ayu Tut ya. Ya. Tokoh itu pemeran atau pelaku atau pemain dalam sebuah cerita. Nah, ini ciri isi orientasi. Sama seperti tadi, ada pengenalan tokoh, latar, dan watak tokoh. Apa watak? Tahu watak? Apa? Sifat. Iya, bagus. Watak itu sifat, ya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Ini ada pola pengembangan orientasi. Di sini ada 3 pola. Apa pola? Bentuk. Iya, bagus. Pola itu bentuk. Nah, yang pertama itu dikembangkan dari deskripsi latar. Ya, apa itu latar? Ada yang tahu apa itu latar? Saya. Oke, ya. Alena? Latar adalah suatu tempat suasana yang ada atau digunakan dalam sebuah cerita. Ya, latar itu penggambaran tempat, waktu, dan suasana. Contoh latar tempat?
Bagus, di hotel, di lapangan, di pegunungan, di sekolah, nah, masih banyak ya. Terus latar waktu tidak hanya membicarakan pagi, siang, sore, malam, tapi 2 tahun yang lalu, sekarang, 3 tahun yang lalu. Nah, itu adalah latar waktu. Kalau latar suasana? Sedih. Bagus, sedih, senang, sunyi, ya terharu. Tuh ya. Nah, ini polanya ada 3. Tadi yang pertama sudah, terus yang kedua ada dikembangkan dari pengenalan tokoh. Tokoh sudah tadi ya. Terus yang ketiga dikembangkan dari pengenalan konflik. Apa konflik? Masalah. Iya, bagus. Pintar semua ya. Nah, struktur yang kedua ada apa? Iya. Komplikasi ini biasanya masalah yang mencapai klimaks. Jadi kalau kamu tegang menonton cerita fantasi yang ada di televisi ya, berarti itu sudah mencapai komplikasi. Apa komplikasi? Iya, timbulnya masalah hingga masalah memuncak. Terus struktur yang ketiga itu ada, tunggu dulu ya. Struktur yang ketiga ada resolusi. Apa resolusi? Ya, tadi ada masalah, ada penyelesaian masalah. Nah, ini biasanya berakhir dengan bahagia ya. Ciri isinya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Anak-anak, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu bawakan sesuatu untuk kalian. Ini adalah contoh cerita fantasi. Tugas kalian adalah membaca. Selain membaca, kalian menunjukkan mana orientasi dari cerita ini, mana komplikasinya, mana resolusinya ya. Buat di buku latihan. Ya, perhatikan cerita fantasi yang sudah Ibu bagikan. Kira-kira ada berapa paragraf? 5. Ya, bagus. Nah, nanti kalian tentukan paragraf mana yang menyatakan orientasi, paragraf mana yang menyatakan komplikasi, terus paragraf yang mana yang menyatakan resolusi. Nah, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit ya. Ya, bagaimana anak-anak, sudah selesai apa belum? Sudah. Oke, kalau sudah, kira-kira siapa yang berani menunjukkan mana orientasi, mana komplikasi, mana resolusi? Siapa yang bisa? Devinka? Yang menyatakan orientasi itu ada di paragraf pertama karena ada pengenalan tokoh dan latar waktu. Ya, bagus sekali. Jawaban Devinka sudah betul. Ingat, orientasi itu biasanya berada di awal paragraf ya, di paragraf 1 biasanya. Nah, tadi Devinka sudah mengatakan ada tokoh dan ada latar waktu. Tokohnya siapa? Eli dan Peri. Ya, Eli dan Peri. Latar waktunya? Malam hari. Ya, bagus. Ya, kita lanjut ke struktur yang kedua ya. Struktur yang kedua itu ada komplikasi. Nah, siapa yang bisa menunjukkan
paragraf berapa saja yang menunjukkan bahwa ini komplikasi? Jody? Komplikasi terdapat dalam paragraf 2, 3, dan 4 karena Eli berpindah ke dunia manisan yang dibawa oleh Pri. Ya, betul sekali jawaban dari Jody ya. Anak-anak yang lain sudah mendengarkan paragraf keberapa saja yang menunjukkan bahwa itu komplikasi? Ya, paragraf keberapa? 2, 3. Ya, 2, 3, dan 4. Masalahnya apa? Eli berpindah ke dunia manisan yang dibawa oleh Pri. Iya, itu dia. Nah, kita lanjut sekarang ke struktur yang terakhir, itu ada resolusi. Apa resolusi? Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Siapa yang bisa menunjukkan? Alena? Nah, resolusi ini terdapat di dalam paragraf kelima karena yang tadinya Eli dipindahkan ke dunia permen, sekarang sudah ada keajaiban, jadi dia sudah ada di kamarnya. Ya, bagus sekali jawaban dari Alena ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua dan 3 anak yang sudah menjawab tadi dengan betul ya. Ya, anak-anak, untuk hari ini kita sudah mempelajari materi struktur cerita fantasi. Oke, anak-anak, hari ini siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah Ibu berikan tadi? Yang lain? Oke, Jody. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ada 3 struktur cerita fantasi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Iya, bagus sekali jawaban dari Jody ya, sudah tepat. Ibu tekankan kembali, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ada 3 struktur cerita fantasi. Itu yang pertama adalah orientasi, yang kedua itu komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Ya. Nah, Ibu datang dulu ya, yang sudah berjalan. Nana, jadi terima kasih Bu Putu, ini Putu, bahwa pada hari ini Bapak masuk kelas bersama-sama Bu Putu juga ya, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang mana tadi sudah menyampaikan bagaimana tentang struktur cerita fantasi ini yang telah disampaikan materinya oleh Bu Putu sendiri. Terasa Bapak melihat kondisi anak-anak sudah bagus sekali itu, interaksinya, gaya penyampaiannya, lalu kelas dan pengelolaan kelas sudah bagus Bapak lihat. Mudah-mudahan semua ini akan bisa berjalan terus, yang senantiasa kalian semuanya tetap akan belajar dan meraih prestasi kita bersama-sama. Masih semangat? Masih. Iya, jadi itu harapan Bapak. Kita belajar tidak ada hentinya, terus belajar dan belajar terus. Nah, sehingga apa yang diberikan oleh materi, siapapun guru mata pelajaran yang akan memberikan kalian tentang materi pembelajaran, mohon diperhatikan dengan baik. Jadi hari ini Bapak berikan upload sekali kelas ini, dan bagus berjalan dengan baik ya. Dan akhirnya hadirnya Bapak sini bukan berarti kalian harus takut dengan kondisi, tidak. Sama-sama kita melihat. Jadi Ibu Putu juga tadi sudah menyampaikan secara detail tentang materi pembelajaran itu dengan baik. Dan tentu Bapak juga memberikan suatu penilaian dalam hal ini untuk bisa dijadikan pedoman di hari-hari berikutnya. Jadi demikian yang Pak sampaikan. Hanya Bapak Sina Bantu Pramasanti, Om Santi 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 Om. Selamat dan seterusnya belajar ya. Baik, terima kasih. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Materi berikutnya kalian pelajari tentang kebahasaan cerita fantasi ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.